epidemi virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi secara resmi dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada Kamis 12 Maret 2020. Dengan adanya pandemi ini, semua negara yang ada di dunia melakukan lockdown pada masyarakatnya. Hal ini pun tentu berdampak pula pada dunia pendidikan. Terhitung mulai 16 Maret 2020, hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia mengubah sistem pembelajaran reguler tatap muka menjadi belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh PJJ maupun study from home atau SFH. Pada masa pandemi ini, seluruh siswa, guru maupun orang tua juga mempunyai peranan penting dalam menjalankan aktivitas pendidikan. Untuk menyikapi hal ini terkait masa depan pendidikan anak muda Indonesia, di sini diperlukan adanya peran orang tua dan siswa. Yang pertama, peran dari orang tua sendiri. Orang tua berperan sebagai guru. Kini ada komunikasi yang intensif antara guru, murid, dan orang tua dalam mengklarifikasi tugas. Yang kedua, orang tua memberikan nilai tambah kepada anak berupa pendidikan karakter, pola pikir, dan perilaku. Dan yang ketiga, Orang tua dalam pembelajaran daring sangatlah penting. Orang tua bisa mendukung kegiatan daring dengan mendampingi siswa belajar, memastikan kelancaran jaringan internet dan berbagi HP. Ada dari aspek siswa itu sendiri. Siswa harus mampu melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Siswa harus berusaha keras untuk tetap mengerjakan tugas dan kewajiban meski tanpa bimbingan guru. Di sini, siswa harus terbiasa untuk memanage waktu secara mandiri. Guru pun memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran daring ini. Bagaimana cara menyikapinya? Yaitu, pertama, guru mengkonfirmasi kemajuan bisa lewat media sosial. Guru juga harus beradaptasi dengan teknologi dan membuka pikirannya tentang kemajuan teknologi. Kedua, guru memberikan materi yang penting untuk bekal siswa dan harus aktif mencari sumber belajar. Ketiga, guru harus mengembangkan diri untuk membangun suasana keterikatan maksimum dengan siswa. Dan keempat, langkah pembelajaran daring harus efektif, bukan hanya membebani dengan tugas, bukan hanya sebagai pentransfer ilmu, tapi harus mengutamakan ing ngarso sung tulada ing madia mangun karsa tut uri handayani. Masyarakat pun juga mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimana mereka harus menyikapinya? Pertama, masyarakat menyediakan platform teknologi untuk belajar yang terbuka luas sehingga konten edukasi berkualitas terbuka dengan luas. Yang kedua, masyarakat industri secara serentak memberikan keleluasaan bagi siapa saja tanpa biaya. Tapi yang paling penting, sekolah juga harus bijak menyikapi keadaan saat ini. Bagaimana mereka harus menyikapinya? Yaitu pertama, sekolah harus memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku menjadi pijakan yang kuat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Kedua, sekolah harus menyampaikan dengan benar program-program yang terlaksana. Dan yang ketiga, kawalan guru-guru yang mengajar tetap halus, cerdas menyampaikan pelajaran-pelajaran wajib yang dipahami oleh siswa. Keempat, sekolah yang dananya mencukupi bisa memfasilitasi siswa dengan memberi paket data pada siswa untuk mendukung pembelajaran daring. Kelima, walau dengan terpaksa, sekolah juga harus bisa membuat kebijakan dengan penugasan maupun tes secara luring atau luar jaringan, namun tetap taat pada protokol kesehatan. Lalu, bagaimana strategi atau langkah yang harus dilakukan sekolah pasca pandemi COVID-19? Berikut penjabarannya. Pertama, lakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai, agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru
dalam new normal. Yang kedua, identifikasi sumber daya yang perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Yang ketiga, petakan situasi dan kondisi masing-masing guru dan siswa yang harus bersiap-siap melakukan model pembelajaran baru berbasis blended learning sebagaimana yang telah dirancang. Yang keempat, kajilah gap antara kebutuhan dan ketersediaan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu dilakukan untuk menjembataninya. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah eksekusi langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin berbagai kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang peduli dengan pendidikan. Di samping itu semua, peran pemerintah adalah peran yang sangat penting dan fundamental. Pemerintah adalah sebagai penyandang dana utama pendidikan melalui APBN. Dalam Impres nomor 4 tahun 2020 dinyatakan bahwa diperlukannya langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah untuk melakukan kegiatan refocusing, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, termasuk di dalamnya di bidang pendidikan.